Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kelas sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman dari tempat lain ataupun teman kami yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting kami dari kelas Biologi Non-Dikde. Sebelum memulai presentasi, kami akan melakukan kebaktian singkat. Untuk pertama, saya serahkan kepada Saudari Citra Marpaung untuk membawakan kita dalam ibadah singkat. Baiklah teman-teman, untuk kita memulai presentasi, sebelumnya kita akan melaksanakan ibadah. Kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada kami, hingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kami dapat bertemu virtual di ruangan meeting kami hari ini. Tuhan, saat sebentar kami akan memulai presentasi kami, kiranya berkati kami, masukkan ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada, dan lindungilah kami juga ya Tuhan. Dosa kami yang banyak kiranya Tuhan ampunkan, agar kami dapat layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Citra Marpaung yang telah membawa kita di dalam kebaktian singkat. Baiklah, kami di sini dari kelas Biologi Non-Dikde akan melakukan presentasi mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan masyarakat untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun presentasi ini kami lakukan sebagai penyelesaian tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Kami dari kelas Biologi Non-Dikde beranggotakan 12 orang, yaitu yang pertama ada Asrina Simanjuntak, yang kedua Citra Marpaung, ketiga Clara Hasugian, keempat Dendi Siregar, kelima Enerson Panjaitan, keenam Hernaomi Simanjuntak, ketujuh Kresi Aritonang, kedelapan Nanda Gultom, ke-9 Naima Panjaitan, ke-10 Rocky Syagian, ke-11 Sarah Simamora, dan ke-12 Tiro Paparhusip. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan mengenai COVID-19. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas tentang coronavirus dan tentang bagaimana pengertian COVID-19 dan gejala yang terkena tentang COVID-19 dan bagaimana pencegahan COVID-19 di area publik juga perlu dilakukan oleh masyarakat atau mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama itu mengenai tentang pengertian coronavirus, di mana pengertian coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga 3 hari dengan plastik dan stainless atau stain SARS-CoV-2 dapat bertahan hingga 3 hari dalam aerosol selama 3 jam. Menurut Kemendagri 2020 halaman 3. Sesuai hal tersebut, coronavirus hanya bisa
berpindah melalui perantara dengan media tangan, baju, ataupun lainnya yang terkena tetesan batuk atau bersin. Baik, selanjutnya ada beberapa istilah mengenai karakteristik virus COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama, kasus suspek. Kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau disebut dengan ISPA. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain, berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan sebagai catatan. Istilah pasien dalam pengawasan atau sering disebut dengan PDP saat ini diperkenalkan dengan istilah kasus suspek. Yang kedua, ada kasus probable. Kasus probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium real-time PCR. Yang ketiga, ada kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real-time PCR. Yang keempat ada kontak erat. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud misalnya kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Selanjutnya ada pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun dari luar negeri pada 14 hari terakhir. Yang keenam ada discarded. Discarded adalah apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan real-time PCR 2 kali. Negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Yang ketujuh ada selesai isolasi. Selesai isolasi maksudnya apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow-up real-time PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Gejala klinis yang pertama, kita bisa merasa bahwa diri kita itu sedang mengalami demam, di mana demam ini dapat mencapai 39 ke atas derajat Celcius, dan juga kita akan merasa batuk dan pilek, terserang batuk dan pilek. Kemudian tubuh kita itu akan merasa letih dan lesu, dan kita akan mengalami sakit tenggorokan ataupun nyeri tenggorokan. Dan yang paling fatal yaitu gejala yang paling mendasari bahwa kita itu sudah terkena COVID-19 ini dari keempat gejala yang sudah saya katakan tadi, yaitu gangguan pernapasan atau kita mengalami sesak di dada kita, bahkan kita susah untuk bernapas. Nah, masing-masing orang itu pasti memiliki respon kekebalan tubuh yang berbeda-beda terhadap COVID-19 ini. Nah, sebagian besar ada orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan, ada juga yang mengalami gejala berat atau sedang. Nah, akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit apabila kita dapat mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Baiklah, selanjutnya ada penyebab dari virus corona atau COVID-19, di mana dia diawali dengan infeksi virus corona yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti
pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau yang dikenal dengan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Adapun dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Di instansi pendidik, yang pertama untuk kita sebelum melakukan tatap belajar mengajar, yang pertama dilakukan itu siswa dan mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan tempat belajar harus dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar, perlu melakukan disinfektan pada semua sarana yang akan digunakan dalam pembelajaran, serta lebih rutin membersihkan lantai dan kamar mandi. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu tempat cuci tangan, termogan, dan lain-lain, serta membiasakan seluruh warga sekolah untuk rutin cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan physical distancing. Yang keempat itu melakukan pemeriksaan suhu sebelum, saat istirahat, dan setelah proses pembelajaran. Suhunya itu tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang kelima, mengatur jarak bangku 1-2 meter dan selalu menggunakan masker selama proses pembelajaran. Ya, yang kedua itu di kegiatan keagamaan dilakukan dengan menjaga kebersihan dan lingkungan tempat ibadah, kemudian menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian ada kegiatan agama melalui online, menghimbau umat untuk memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah, kemudian mendorong umat untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menerapkan social distancing. Selanjutnya ada di pusat pembelanjaan, pencegahan COVID dapat dilakukan di pusat pembelanjaan dengan cara pemeriksaan atau screening pengunjung sebelum memasuki area pembelanjaan, kemudian menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain saat berbelanja. Selanjutnya, menunda berbelanja bila sedang kurang sehat, dan bagi pemilik usaha agar menyediakan tempat cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan dan lingkungan tempat pembelanjaan. Di transportasi publik, misalnya bila kondisi tidak sehat seperti demam, batuk, dan sebagainya, jangan mengemudikan kendaraan dan segera periksa ke Fasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dan bagi penumpang yang demam, batuk, atau flu, menggunakan masker, ukur suhu 2 kali sehari sebelum dan sesudah mengemudi. Perlindungan kesehatan terhadap individu itu harus menggunakan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengonsumsi gizi seimbang, menjaga daya tahan tubuh, istirahat cukup, olahraga, bergembira, kelola stres, kendalikan penyakit penyerta kombroid. Perlindungan kesehatan terhadap masyarakat. Yang pertama itu mencegah sosialisasi, screening, pengaturan tempat dan sarana, 3M, disinfeksi. Yang kedua itu mendeteksi titik kritis, kelompok berdiskusi. Yang ketiga itu merespon. Setiap tempat kerja, fasilitas sosial, tempat dan fasilitas umum wajib dipakai menggunakan kesehatan masyarakat. Kepada Saudari Tiro Octavia Perhusip, apakah bisa menyampaikan kesimpulan? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini terjadi karena virus, dan dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut dengan COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini
akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang umumnya itu seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Sedangkan gejala yang tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri pada tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, hingga terjadinya ruam atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Beberapa pencegahan yang kita dapat lakukan pada virus COVID-19 ini, diantaranya yang pertama yang sudah kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sudah melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala kepada masyarakat Indonesia. Sedangkan yang dapat kita lakukan dari masing-masing diri kita untuk mengatasi COVID-19 ini yang pertama adalah menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama saat telah beraktivitas dari luar rumah. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang kelima, menghindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif, atau orang yang sedang demam, pilek, batuk. Yang selanjutnya, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir, menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Berikut tersebut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan selama masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan kita bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tirope yang telah menyimpulkan hasil presentasi kita pada pagi hari ini. Kepada para peserta, sekianlah hasil presentasi kami mengenai apa itu COVID-19, gejala yang akan diterima saat terkena virus COVID-19, dan bagaimana penanganan ataupun cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyebaran dari COVID-19. Pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada seseorang yang terkena paparan virus corona yang sedang lagi ibadah di dalam suatu gereja, dan bagaimana cara mengatasi seseorang tersebut agar bisa ibadah itu dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelumnya dalam presentasi yang telah kita lakukan tadi, kan sudah kami jelaskan bagaimana cara-cara pencegahan agar tidak terjadi penularan COVID-19 lebih meluas lagi kan. Salah satunya di bagian tempat ibadah. Tadi salah satu teman kami sudah menjelaskan bahwasannya kalau di tempat ibadah itu sudah seharusnya menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, seperti memberi sarana atau fasilitas untuk mencuci tangan, lalu menyediakan alat-alat untuk seperti pendeteksi suhu, untuk dapat menyeleksi beberapa orang yang memiliki gejala-gejala seperti suhu yang sedikit lebih tinggi dari normalnya, jadi bisa agak ditunda dulu untuk orang yang ingin melakukan ibadah. Dan untuk penata posisi dalam gereja kan atau dalam tempat ibadah kan juga sudah dijelaskan tadi bahwasannya ditetapkan jarak-jarak antar individu biar tidak melakukan kontak fisik yang terlalu lama, atau jarak untuk antar satu individu dengan individu itu diatur dalam tempat ibadah. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tempat yang sudah melakukan protokol kesehatan, seperti tempat saya misalnya, dalam satu baris tempat itu hanya diduduki oleh beberapa orang yang normalnya bisa diduduki oleh 10 orang, dipotong atau menjadi 3 orang saja gitu. Dan untuk diri kita sendiri, karena kita kan juga kurang memiliki keahlian dalam memahami orang-orang yang sudah terkena atau yang memiliki status reaktif terhadap COVID ini, kita sendiri seharusnya untuk memiliki sikap waspada, jaga-jaga, menerapkan
protokol kesehatan itu dalam diri kita sendiri untuk menjaga diri, untuk mengurangi komunikasi atau kontak kita terhadap individu lain gitu loh. Jadi itu tergantung diri kita sendiri dan tergantung instansi yang sudah melakukan protokol kesehatan. Seharusnya jika tempat ibadah itu juga sudah melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, seharusnya rangka pencegahan penularan COVID ini bisa kita laksanakan. Sekian, terima kasih Wahyu. Semoga bisa diterima. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andre Panjaitan yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Wahyu Fransiotang. Kepada Rani Asri Anjeli Silalahi, mendengarkan suara saya dengan jelas? Shalom buat kita semua. Saya Rani Asri Anjeli Silalahi ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan COVID di daerah saya. Saya sekarang tinggalnya di Balige, Kabupaten Toba. Di bulan Mei kemarin tuh perkembangan COVID di daerah saya itu kayak melunjak gitu kan, karena mungkin teman-teman tahu kalau misalnya atau dengar kabar atau berita di tempat saya di daerah saya itu pegawai bank, salah satu bank itu ada pegawainya yang kira-kira 27 orang itu yang terkena COVID-19. Jadi di situ pada bulan Mei itu di situ perkembangannya itu pesat gitu. Terus di daerah saya juga banyak yang terkena COVID itu karena dari gereja gitu kan. Dan di situ pada bulan Mei itu di daerah saya itu sempat ditutup gereja selama 2 minggu gitu kan, karena perkembangan COVID yang emang benar-benar udah melunjak gitu. Tapi di awal Juni ini tuh gereja udah kembali dibuka karena emang udah mulai menurun yang terkena COVID-19, karena yang udah terjangkit COVID itu dibawa ke Medan untuk diisolasi di suatu rumah sakit, dan ada juga yang beberapa di rumah sakit Porsea, dan ada yang isolasi di rumah gitu. Terus kalau tanggapan masyarakat itu ya gitu, namanya juga manusia kan, pasti ada yang cuek, pasti ada yang peduli gitu, pasti ada yang kayak tetap melakukan protokol kesehatan, ya pasti ada juga yang enggak gitu. Jadi di daerah saya itu masih sering kayak pihak dari pemerintah itu patroli gitu untuk menanggapi, untuk mengatasi yang nggak pakai masker. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Shalom. Untuk itu kami menanyakan tentang bagaimana tanggapan dari Rani sendiri secara pribadi ataupun keluarga tentang adanya kasus COVID ini. Apakah keluarga ataupun secara pribadi Rani adalah orang yang langsung waspada ataupun merasa ketakutan sampai tidak keluar ke rumah, atau bagaimana tindakan yang langsung dilakukan oleh Saudari Rani untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Kalau dari saya sendiri tuh kalau dibilang takut enggak ya, karena kalau ke gereja itu pasti dibilang jangan takut gitu kan, pasti kayak dibawa kuasa Tuhan gitu kan. Jadi kalau aku sendiri yang kayak positive thinking aja gitu, karena kayak Tuhan kalau misalnya kita mau kena dikasih Tuhan, ya udah jalannya aja gitu kan. Terus tapi ya kita tetap harus waspada gitu kan. Ya kalau mau kemana-mana ya tetap ngikutin protokol kesehatan gitu. Kalau aku sendiri ya udah kalau mau keluar pakai masker, terus kayak selalu bawa hand sanitizer aja gitu kan. Kalau dibilang nggak keluar, nggak bisa dong nggak keluar, karena pasti ada kegiatan kita yang di luar gitu kan. Terus kalau kita sekarang mahasiswa juga kayak di rumah aja belajar itu, terus kayak bikin otak, jadi kita itu harus butuh refreshing gitu. Jadi ya paling kayak waspada aja gitu. Terima kasih. Selanjutnya kami juga ingin menanyakan tentang setelah terjadinya ada kasus tentang pihak bank yang terkena kasus COVID-19, di daerah sekitar rumah dari saudara, apakah masyarakat yang di sana masih ada yang memberikan tanggapan seperti ragu bahwa virus corona itu memang benar-benar ada, dan bagaimana jika kepada Saudari Rani sendiri diberikan pertanyaan yang bertanya seperti ini, bagaimana cara Anda menunjukkan bahwa COVID-19 ini benar-benar ada dan ini bukan hanyalah ada-ada saja.
Bagaimana menurut pendapat pribadi Saudari Rani? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kalau misalnya kayak dibilang setelah udah ada yang terkena pegawai bank gitu, kena COVID itu, pastilah masyarakat kayak yang aku bilang selalu kayak ada kayak anggap remeh gitu kan. Pasti ada tetap ya udah apa itu COVID pasti kayak gitu kan. Tapi kalau aku sendiri yang bilang, aku kayak yakin itu ada kalau COVID itu ada buktinya. Kalau kita dengar-dengar kan dengar-dengar dari di koran atau kita lihat di televisi atau di sosmed itu pasti ada yang meninggal gara-gara COVID gitu. Bahkan enggak jauh-jauh salah satu pendeta dari kita, kalau nggak salah pendeta Demak itu kan meninggal gara-gara COVID-19 gitu kan. Jadi kalau aku sendiri bilangnya emang ada gitu. Kalau nggak bisa dipungkiri itu nggak ada gitu. Karena emang udah buktinya nyata banyak orang yang meninggal. Sama juga kayak emang benar-benar virus COVID ini bisa kan ngerusak organ tubuh kita gitu. Terima kasih. Kalau perkembangan kasus COVID di daerah saya masih keadaan stabil, belum ada lonjakan kasus. Tanggapan masyarakat untuk mencegahnya itu ya tetap memakai masker ke mana-mana dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kepada Saudara Wahyu, kami persilahkan. Oke. Baiklah, saya ingin menanggapi terkait pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Wahyu Fransiotang yang tadi mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah. Saya ingin menanyakan, apakah ada terjadi kasus di sekitar ataupun di daerah saudara yang mengakibatkan jemaat lain saat beribadah terpapar virus COVID-19? Untuk sampai saat ini gereja tempat ibadah saya belum ada terdampak kasus virus corona, masih keadaan stabil, Saudari Clara. Untuk dari keluarga pihak saya sendiri menanggapinya ya tetap berjaga-jaga dengan menerapkan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak kalau mau keluar dari rumah. Saudari Naima Panjaitan, kepada Saudari Naima Panjaitan, kami ingin menanyakan bagaimana penyebaran COVID-19 di daerah Saudari Naima dan bagaimana juga cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat terkait pencegahan penyebaran dari COVID-19 ini. Shalom semua. Sini penyebaran COVID-nya semakin marak ya. Dikarenakan karena ada pesta-pesta adat. Nah, di situ juga kan pasti ada berpelukan, ciuman tangan. Nah, dari situ juga virus corona ini akan cepat menyebar. Seperti ada satu contoh kasus yaitu di sini juga di samping ini dia ciuman tangan, berpelukan. Nah, dia tiba-tiba dia jadi sesak. Nah, setelah itu dia dibawa ke rumah sakit dan diperiksa lagi dan dia sudah terjangkit COVID-19 ini akibat dari pesta yang dilakukan sebelumnya. Dan akhirnya tidak dapat ditangani di sini lagi dan untuk dibawa ke Medan juga susah sehingga pasien tersebut meninggal. Dan untuk keluarga sendiri juga di sini banyak ya yang terkena COVID. Nah, di sini juga untuk penanganan rumah sakit juga belum terlalu banyak, jadi masih banyak yang isolasi sendiri. Dan untuk tanggapan masyarakat sekitar juga ada yang beberapa meremehkan dan ada juga yang beberapa takut, seperti mereka takut keluar dan ada juga yang tidak memakai masker, kayak mereka apa sih COVID itu nggak penting, itu nggak bakalan kena, kayak gitu-gitu sih. Sekian Saudara Clara. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Naima yang memberikan kepada kami dan juga bagaimana kasus COVID di daerahnya. Kami meminta kepada Saudari Rani untuk memberikan kesan ataupun pesan kepada nantinya yang akan melihat video ini, baik kepada masyarakat, kepada kita semuanya, tentang bagaimana saran Rani terhadap masyarakat dan bagaimana cara Rani untuk mengajak tiap masyarakat untuk mematuhi protokol. Mungkin bisa dijelaskan Saudari Rani ataupun sebagai kesimpulan. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana itu, kalau kamu nggak yakin itu ada COVID itu, mungkin kamu harus bisa kayak baca-baca berita atau apa tentang COVID itu. Kalau emang COVID itu benar-benar nyata gitu kan, dan itu emang bisa kayak membunuh gitu kan, dan bisa juga merusak organ tubuhmu. Jadi kalau misalnya kamu itu harus kayak ngikutin protokol kesehatan gitu loh. Jangan lupa kayak misalnya pakai masker, terus kalau jaga jarak sama cuci tangan gitu. Kalau emang kamu malas cuci tangan, ya udah pakai hand sanitizer aja gitu kan. Yang terlebih juga kayak jaga jarak itu loh. Karena sering kali dekat-dekatan, kita nggak tahu orang di sekitar kita itu terkena COVID-19. Jadi untuk orang-orang semua, ayo kita ngikutin protokol kesehatan gitu. Sayangi tubuhmu gitu kan, karena kamu masih penting untuk orang lain. Terima kasih. Kalau dari cara saya sendiri, saya menganjurkan kepada teman-teman apabila ingin melakukan aktivitas di luar rumah seperti mau ke ladang atau ke tempat instansi kayak puskesmas, klinik atau rumah sakit, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan kemanapun dia pergi, tetap memakai hand sanitizer walaupun dia sempat bersentuhan dengan alat-alat yang ada. Terus jangan lupa untuk berdoa pada Tuhan agar kita tetap selalu dilindungi. Untuk sebagian orang ya, masih banyak sih yang meragukan COVID ini, dan beberapa orang lainnya banyak juga yang mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk pencegahan ini sebaiknya ya kita menggunakan masker bersama-sama untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga dan untuk semuanya. Dan kita tidak tahu seberapa kebal tubuh kita dapat menerima serangan COVID ini. Untuk keluarga, untuk terlebih untuk orang tua kita, kita tidak tahu kan karena mereka sudah tua. Jadi kekebalan tubuh mereka juga pasti menurun dibandingkan kita anak muda sekarang. Nah, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga jangan lupa menggunakan masker, dan usahakan jangan bersentuhan dengan orang lain. Dan jika kamu meremehkan COVID ini, setidaknya sayangilah orang tuamu yang ada di rumah, karena kalau kamu terjangkit pasti orang di sekitarmu juga terkena, dan kita tidak tahu kekebalan tubuh kita dengan orang lain itu pasti berbeda-beda juga. Dan untuk di gereja ya, untuk sekarang ini semakin diwaspadai juga pencegahan yang dilakukan di instansi gereja kami, seperti menjaga jarak ya yang pastinya, dan menggunakan masker juga. Dan di sini juga diminimalkan itu peserta ibadahnya itu sedikit saja. Jadi kami menyimpulkan bahwa COVID-19 ini benar-benar ada di sekitar kita, dan cara kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini adalah dengan mematuhi protokol seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan jika kita tidak menjaga diri kita, siapa lagi? Dan juga mari kita menjaga keluarga kita, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi dari beberapa peserta, imun tubuh dari setiap orang itu berbeda, terutama kepada orang tua kita yang sudah berusia lanjut. Pastinya kekebalan tubuhnya sudah jauh lebih rendah. Jadi akan jauh lebih baik jika kita yang sudah mengikuti presentasi ini dapat melakukan penjelasan, pemaparan, dan juga dapat menghimbau masyarakat sekitar kita untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dari kasus COVID-19 ini di sekitar kita. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan dirinya untuk bergabung dan juga memberikan pendapat, yaitu terkhusus kepada Saudari Rani Astri Anjeli Silalahi, kepada Wahyu Francis Sihotang, dan juga Saudari Nema Penjaitan. Atas perhatian dan juga waktu yang diberikan, kami berterima kasih, dan jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasan, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.